Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Liridha illa wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu khususan malik ladhi tafassyih Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani al-Syekh al-Allamah Muhammad an-Nawawi al-Bandani al-Jari al-Syafi'i bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bab 8 ya. Bab Usmani. Bab yang isinya 88. Wa fihi, dan di dalam bab ini khamsu mawa'idh. Ada 8 mau'idhah. Ada 5 nasihat 8. Ada 5 mawaid, 5 mau'idhah, 5 nasihat. Wahidun, 1, khobarun, itu khobar kabar kalau bahasa kita, hadis. Wal baqi, sementara sisanya atharun, yaitu athar. Asar itu nasihat yang diambil dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Jadi bab yang ke-8 ini nanti isinya 5 mau'idhah, 5 nasihat. Yang 1 bersumber dari hadis, yang lainnya dari athar. Wal maqalatul ula, dan makalah yang pertama. Makalah yang pertama, Arabnya makalah, bahasa kitanya makalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya'a, ada 8 perkara, la tashba'u, yang enggak pernah cukup, enggak pernah kenyang, enggak pernah puas, min samaniyatin, dari 8 lainnya. Ada 8 hal yang enggak pernah merasa cukup, merasa puas dengan 8 lainnya. Yang pertama, al-ainu, mata. Mata itu enggak akan pernah capek, enggak pernah puas, enggak pernah cukup, minan nazari, untuk melihat. Apalagi ngelihat yang seger-seger. Yang seger-seger apa melon, itu seger. Memang apa? Ini kalau seger bayangannya yang aneh-aneh. Ya Om Idris, Om RT salah. Om RT salah. Mata itu nggak pernah puas, nggak pernah cukup untuk selalu mandang. Wal ardu, dan bumi nggak akan pernah puas, minal mator, dari air hujan. Yang ketiga, wal unsa, dan perempuan nggak pernah puas, minal zakari, dari laki-laki. Ternyata nggak pernah puas, Loris. Kenapa kok hadisnya bukan laki-laki nggak pernah puas dengan perempuan ya? Tapi kok perempuan nggak pernah puas dengan laki-laki? Apa mungkin begitu kali ya? Nah, karena kita laki-laki nih masalah, jadi ini harus cek, cross check ke yang perempuan, ini bener nggak?
Survei harus survei. Ntar kalau pulang sini coba tanya Riz. Perempuan apa bencong nih, Dad? Perempuan apa bencong? Bencong itu khunsa Pak Haji. Khunsa itu unsa. Kalau berbencong itu pakai kok khunsa. Nyarinya yang khunsa ya. Ya kenapa teks hadisnya wal unsa dan wanita tak pernah puas minal zakari dari laki-laki. Kenapa kok enggak laki-laki enggak pernah puas dengan perempuan? Kenapa ya? Apa emang begitu kali ya? Padahal kan laki-laki boleh jatahnya lebih dari satu. Kalau secara logika kan kayaknya laki-laki yang enggak pernah cukup dengan satu perempuan ya. Tapi kenapa hadisnya ternyata kok malah perempuan yang nggak pernah puas, nggak pernah cukup dengan laki-laki. Mungkin konteksnya lain. Nah, gimana Pak Mansur, gimana? Yang pengalaman itu? Kalau perempuan kan masih sanggup bertahan. Oh gitu ya, kalau laki-laki udah nggak kuat ya? Udah mulai hoy. Udah mulai hoy. Makanya hati-hati kalau masuk gua Teh, kok nunduk aja teh? ada sesuatu kayaknya. Teh, jangan nunduk aja Mas RT. Aduh. Tahu Pak arahnya. Lah iya, saya dari kemarin loh ini udah baca ini. Saya angen-angen, saya bayang-bayangin kenapa kok yang ditulis perempuan nggak pernah puas dengan laki-laki. Soalnya itu Dan, pemain yang goteknya dari bawah gawang kan Pak, ya kan nggak kuat. Oh gitu ya. Gotek masukin jatuh. Ini bola apa? Iya, gitu Pak. Jaga gawang loh. Biasanya fatwa dari Dewan Suro nih yang ditunggu-tunggu. Jaga gawang loh. Ini buasnya buas apa? Lah ya nggak tahu, di situ latas bak. Teks hadisnya kan latas bak. Emang buat masalah itu. Lah itu yang jelas, jangan itu ngambang loh. Gawang ditembak perempuan nggak masuk. Lah iya, dari kemarin saya bayang-bayangin sampai saya cari di YouTube ini ceramahnya Kiai ini yang baca kitab ini. Kok penjelasannya saya sendiri belum puas loh penjelasan. Saya udah nonton videonya Kiai Marzuki. Kiai yang di Lamongan tadi siapa itu Kiai Aziz. Penjelasannya menurut saya saya sendiri belum pas plek. Kenapa teks hadisnya kok perempuan nggak puas dengan laki-laki? Lah kalau laki-laki nggak puas dengan perempuan, tadi saya udah masuk akal. Wong nyatanya banyak laki-laki yang lebih dari satu ya Pak Mansur ya. Nah iya lah, kok ini kebalikannya. Kalau kata Pak Mansur lah, perempuan laki-laki mah apa tadi Pak Mansur? Perempuan masih sanggup bertahan. Ah, kalau laki-laki udah langsung kelimpus ya. Kalau laki-laki nggak sanggup bertahan dengan satu perempuan. Oh gitu. Gimana Pak Dewan Suro? Ini masalah orgasmenya. Oh, kalau ini langsung tutup poin ke sono ini. Kalau perempuan masih bertahan. Oh, Ini gawang yang jagain gawang. Kalau orang pemain kan ngejar. makanya masih belum puas ya. Riz, coba ntar tanya Riz, puas gak deh? Mumpung mau Jumat. Ah, Riz, angel. Makanya perempuan kalau lagi mood ya cepat. Oh, loh gitu, tuh yang pengalaman tuh Pak Ustadz Kohar tuh begitu tuh. Ketemu jawabannya tuh. Ini pengalaman kan yang enggak diterangin pengalaman itu. Lah ya saya belum paham kenapa perempuan nggak puas dengan laki-laki. Kalau dibalik, justru otak saya udah terima, tapi kalau ini malah belum terima. Makanya ya, siapa tahu Pak Dewan Suro punya alasan khusus. Ini barangkali nggak puas soal harta barangkali. Oh gitu ya, oh mungkin bisa jadi. Iya kan, Kalau laki-laki bahasanya kan satu perempuan. bahasanya umum masalahnya. Karena dapat ini kepengen itu. Oh gitu ya mungkin ya.
Nah, istrinya Mbak Imo dikasih 100 juta ini masih kurang. Loh. Masih Iya kok ya sampai ke sono lho ya. Itu masalah antar beda kali. Oh, yang keempat, wal alimu minal ilmi. Orang alim nggak puas dengan ilmu. Makanya justru malah orang alim itu akan selalu belajar dan belajar. Karena semakin dia belajar, semakin kurang, semakin nggak puas, semakin nggak puas. Orang alim. Ya, makanya yang poin ketiga itu saya yang belum paham. Hanya baru bisa baca tapi belum paham maksudnya kemana, belum tahu. Iya. Kalau yang ke poin keempat saya paham, wal alim minal ilmi. Orang berilmu itu semakin dia belajar, semakin kelihatan bodohnya, maka dia akan terus belajar, nggak akan berhenti untuk belajar. Lah kalau perempuan nggak puas dengan laki-laki itu dalam konteks kikuk-kikuk, apa konteks harta, apa ya boh lah ya. Cuman bunyi hadisnya begitu. Cuman saya pernah baca hadis wallahu alam. Laki-laki itu nafsunya satu. Gimana ya? Logikanya 99, nafsunya satu. Cuma laki-laki itu nggak bisa menahan nafsu yang cuma satu itu. Lah perempuan kebalik. Nafsunya 99, logikanya satu, tapi perempuan bisa menyembunyikan 99 nafsunya itu. Makanya yang kelihatan ngepek kayak yang laki-laki ya, kayak jago yang muter begitu celingkri udahan kata babon ya gini doang. RT itu. Loh, RT. Iya. Apa ya hubungannya ke sono apa ya? Iya kali ya, ya sembuh lah. Iya harus survei makanya. Ntar nunggu jawabannya Aris ntar besok. Ntar paling digaplok kan tutup panci. Nunjukin hadis janda aja dikaplok ya Aris. Ngapain nggak masuk, kita masuk ajaib ya. Fasyurutul lati yatawaffaru biha ilmu talibi tis'atun. Fasyurutu dan beberapa syarat allati yatawaffaru yang menyebabkan menjadi sempurna biha dengan syarat itu ilmu talibi, ilmunya para pencari ilmu. Talib itu siswa, santri. Tis'atun 9. Artinya seorang tolabul ilmi, seorang santri itu akan memperoleh ilmu yang sempurna ketika memenuhi 9 syarat. Kalau dalam taklimul muta'alim cuma 6. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayan zakain wa hirsin wa stibarin wa bulwatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Itu kalau dalam taklimul muta'alim syaratnya ilmu itu 6. Tapi kalau dalam kitab ini Nasaihul Ibad, syarah Nasaihul Ibad ini Imam Nawawi Banten nulis ada 9 syarat supaya ilmu itu sempurna. Nah ini tentunya ya buat anak-anak kita. Kalau kita kan ngaji ini kan buat nyari aman doang ya, Mas. Anak-anak kita loh yang masih tahap belajar itu supaya ilmunya sempurna memenuhi 9 syarat ini. Nah kalau kita mau gugurin kewajiban sama nyari aman. Iya, gugurin kewajiban perintahnya ngaji, masalah paham kan nomor 76 kan ya. Datang ke sini, ada teman ketawa ketiwi, ada kopi yang ngopi, ada martabak, ya. Kalau tanya bajunya ada apa Pak? Pokoknya bahagia, gimana lagi?
nyusun program 1 hari aja belum beres ya Pak Idris ya. Ya Allah. Ya ini buat kita orang tua supaya anak-anak kita dalam proses belajarnya itu ya tawafaru itu memperoleh ilmu yang terbaik. Ahaduha yang nomor 1 dari 9 itu al-aqlu, akal. Ya karena dalam rangka mau ngisi akal kan ya tempatnya dipersiapkan. Akal kan sebagai tempat untuk nampung ilmu. Alladzi yudraku bihi haqa'iqul umuri, yang dengan ilmu itulah akan dijumpai, didapatkan hakikat-hakikat beberapa urusan atau pekerjaan atau hal. Ilmu yang disampaikan oleh guru-guru ya nambungnya di akal. Akal masuk akal apa enggak, logis apa enggak. Wasani yang kedua al-fatonatu, cerdas. Tidak. Kalau akal itu secara umum. Kalau cerdas berarti udah spesifik. Fatona itu sifatnya sifat wajib para rasul arsyala anbiya adzawi fatona bisidqi wat tablighi wal amanah. Sidik, amanah, tabligh, fatona, sifat wajib para rasul. Dengan fatona itu allati yatasawwaru biha ghawamidul ulumi. Dengan cerdas itu orang bisa yatasawwaru. Ya sawwaru itu kalau orang Jawa jelentrehno. Kalau Indonesianya apa itu? Menjelaskan, memahami. Biha dengan fatona itu ghawamidul ulum, sulitnya atau rumitnya ilmu. Ilmu-ilmu tertentu yang rumit itu hanya dipahami oleh yang cerdas. Kalau nggak cerdas ya wis malah udah keder duluan. Kalau ibarat sekolah umum ya matematika, fisika, kimia, yang lihat wajah gurunya aja udah mumet, udah kenyut. Begitu jam belajar dimulai itu yang dilihat jam dinding. Wah amat itu muternya. Wah, apalagi gurunya galak gitu. Itu kalau nunjuk bikin soal di papan tulis, ayo siapa yang maju, itu kita udah deg. Wah, Siapa yang maju masih mending ditunjuk. lah ya maksudnya kan awalnya ya siapa yang maju, kalau nggak ada yang maju saya tunjuk nih. Wah, lah kalau yang cerdas yo tenang aja, tenang. Hewa. Nah kadang gurunya kan jangan kamu mulu yang lain. Saya tuh Ustaz, kalau kira matematik udah takut banget. Wah, apalagi gurunya galak ya. Apalagi perempuan gurunya galak, kalau nyubit kecil sakit. Kalau ibarat anak santri dulu asal ketemu belajar nahwu, sorok, balaghah, wah wis uyang mumet. Lah kalau orang yang fatona otaknya cerdas, yuk nemu aja caranya. Temen banget. Wasalisu az-zaka'u. Zaka itu kalau diterjemahkan secara Indonesia sama, cerdas juga. Cuman bedanya begini loh. Kecerdasan seseorang itu ada yang cerdas dari sisi menghafal. Tapi kadang untuk menalar sesuatu dia nggak bisa. Tapi untuk menghafal jago. Ada orang yang tipenya itu menganalisa sesuatu, tapi untuk menghafal sama persis nggak bisa. Model kayak saya, itu kalau untuk menghafal sama persis, saya itu termasuk orang yang kesulitan. Tapi kalau untuk melogikakan sesuatu, dia termasuk bisa. Saya ada teman kalau menghafal tuh bagus. Pernah teman itu saya ajak ngisi pengajian duhur. Lah begitu dia khutbah Jumat itu bisa niruin persis. Wong dia rekam nunjukin ke saya. Karena memang daya hafalnya bagus, tapi untuk menganalisa sesuatu, misalnya satu kejadian atau ayat, kurang. Lah, zakat itu lebih ke arah orang yang hafalannya bagus. Kalau fatona itu orang yang menganalisa sesuatu. Misalnya ada ayat ini dihubungkan dengan ini, nanti maksudnya ke sini. Nah, itu namanya fatona. Tapi kalau zakat itu menghafal. Kalau menghafal itu kan harus sama persis kan. Kayak menghafal Quran, menghafal hadis itu kan sama persis, nggak boleh kurang tasdidnya, nggak boleh
wis sama plek. Lah itu namanya zakat. Kalau orang Jawa daki, kalau orang kampung saja punya daki. Wah, cah iku daki. 2 tahun kok Quran apal, 2 tahun kok Quran selesai. Daki, nyebutnya daki kalau orang kampung saja. Kalau fatonah itu bukan itu. Kalau fatonah itu kalau ada kejadian begini, biasanya akan timbul begini. Nah, itu namanya fatonah. Orang yang pinter apa namanya? Membaca situasi. Nah, itu fatonah. Kalau zakat itu orang yang menghafal, hafal secara tekstual itu plek langsung bisa. Kayak kaset gitu. Kaset itu pokoknya kan ada suara apa aja pokoknya masuk. Lah orang yang pengen ilmunya sempurna itu ya zakat ya fatonah, tapi kan ini ya jarang. Ya ada, cuman biasanya ya kalau ininya maju menonjol ininya kurang. Ada yang kadang sisi ilmu agamanya jago. Saya dulu punya temen sampai lulus aliyah, hitungan pembagian aja nggak bisa. Padahal SMA, jurusan IPA lagi. Tapi kalau baca kitab, saya dulu sering belajar sama dia. Saya hitungannya bisa ya belajar sama dia, teman sekelas. Cuman kalau dulu kan ada, kalau istilah orang Jawa dulu ada hitung pentang. Masih ingat nggak Pak Ustadz Kohar? Pembagian yang pakai gini loh. Akar. Nah, yang begini nih. Nah, misalnya 30 di sini 3 dulu kemudian 0. Nah, kalau orang kampung saya punya pentang. Akar namanya akar. Ya, pokoknya itulah. Lah itu teman saya sampai kelas 3 SMA nggak bisa. Lah terus kalau ayah ya asal saya kalau soal pilihan ya asal bisa buletin. Yang awalnya 16, 4 kali 8. Nah gitu loh, pokoknya yang itu loh, nanti akhirnya ke bawah ketemunya akhir 0. Nah itu, lah itu sampai kelas 3 SMA itu udah bisa. Tapi baca kitabnya jago. Kadang ya itu. Satu sisi ya pintar, tapi satu sisinya kurang. Itu zakat itu begitu. Wasalisu al-zaka walladzi yastaqirru bihi, orang yang mantap hifdzu ma yatasawwaru, orang yang mantap hafalannya. Hifdzun hafal. Ma yatasawwaru, apa yang ia pahami, ia ketahui, fahuma ma ilmu, dan apa yang difaham dari ilmunya. Itu zakat itu begitu perbedaannya dengan fatonah. Warabi'u yang keempat asyahwatu, syahwat tapi jangan diartikan nafsu ya, semangat belajarnya ada. Allati yadumu, yang itu membuat berkesinambungan atau kekal biha dengan syahwat itu, atau labu belajar. Wala yasra'u, dan tidak cepat ilaiha, yaitu al-malalu, bosan. Orang kalau semangat kan terus semangat, nggak bosan. Yang repot itu kadang kan bosennya itu. Saya dulu waktu Afan itu sampai gede belum ngaji, belum mau sekolah, ya sempat ini gimana ya, bocah udah 6 tahun, 7 tahun suruh ngaji aja nggak mau, suruh sholat nggak mau. Lah kebetulan saya ngisi acara di satu sekolahan, ada guru apa namanya yang nangani anak-anak nakal ini. Parenting apa ya. Lah saya cerita ke dia. Kata dia begini, Pak, anak sebetulnya saya nggak setuju dengan PAUD, kata dia ya. Emang kenapa Pak? Anak dari kecil udah dipaksa untuk belajar, nanti ada masa jenuh, bosen. Lah itu biasanya Pak, dari anak yang saya tangani, dulu SD-nya, TK-nya berprestasi, SD-nya berprestasi, SMP-nya malah anjlok. Kalau orang tuanya nggak bisa memotivasi anaknya. Makanya kalau seandainya punya anak masih kecil kok masih belum mau, jangan dipaksa. Ya, biarin aja, memang itu dunianya main. Biar main sepuasnya. Nanti kalau, tapi ya jangan di los. Ya tetap sedikit-sedikit diajak ke tempat pendidikan, ke tempat ngaji. Nanti suatu saat anak itu akan kepengen. Akhirnya saya ya agak plong. Wah udah gede, sekolah nggak mau, ya untung ada COVID ini. Kalau nggak ada COVID, jumbo. Karena untung ada COVID, saya nggak kemana-mana, akhirnya di rumah aja. Asal mau keluar, ngaji dulu. Ntar kalau keluar, bawa sepeda, sampai kinclong, ireng. Akhirnya pagi-pagi ya ngaji dulu, belajar ABC,
Abang Jatah. Baik. Semangat belajar bagi anak-anak kita ya kan orang tua yang memotivasi. Jangan sampai kecilnya prestasinya bagus, kemudian udah SMP justru malah kendor karena berawal dari semangatnya yang kendor. Titik jenuhnya nyampe. Kemudian wal khamisu yang kelima al-iktifa'u, cukup bimadatin ongkos biaya. Tuh ini yang mencukupinya ankul fitolabi dari repotnya belajar. Nah kita ini yang orang tua ini, anak-anak kita yang belajar ya selama itu untuk kebutuhan belajar ya wis kita usahakan semaksimal mungkin biar anak itu nggak kepikiran. Karena kan kita bayangin zaman kita dulu ya, kadang sekolah itu kan izin, malu karena teman-teman udah bayar mau ujian. Kalau dulu kan asal nggak bayar nggak boleh ikut ujian gitu ya. Apa sekarang masih berlaku apa ya? Iya, zaman dulu saya masih inget nggak bisa ujian cawu, kalau dulu cawu ya, catur bulan dulu namanya, belum semester dulu. Pokoknya yang belum bayaran nggak boleh ikut cawu. Kita masuk sekolah aja malu. Ya mau minta emak ya memang gitu keadaannya. Lah, anak-anak kita ya kalau memang bisa ya jangan sampai ngalami kayak itu, biar belajarnya itu semangat fokus. Pokoknya asal ada ayo bayar ini Pak ya, selama itu untuk keperluan pendidikannya. Wasadisu yang keenam al-faraghul ladzi yakunu ma'ahu atawaffuru wa yahsulu bihi al-istiksar. Al-faraghu, kesempatan, waktu. Alladzi yakunu ma'ahu, yang itu menyertai orang yang belajar itu, artinya waktunya untuk orang yang belajar itu supaya mencukupi, atawaffur biar sempurna, wa yahsulu dan berhasil bihi dengan waktu itu al-istiksar memperbanyak belajar. Prioritaskan waktu untuk belajar. Tapi yo jangan lupa anak-anak kita kalau yang masih anak-anak ya tetap butuh main. Dipaksa untuk belajar terus ya efeknya nggak bagus. Saya punya teman dari SD sampai aliyah. Orang tuanya itu kata saya ya agak gimana ya, memaksakan anak sampai akhirnya anaknya kayak orang linglung. Ya namanya kita dulu usia SMP asal ada layar tancap kan ayo nonton gitu ya. Dan namanya kita kumpul bareng asal kita samperin main yuk, kalau anak sini yuk. Bapaknya marah, anak saya mau saya suruh apalin ini. Kita lari kabur. Begitu lulus SMA karena anak ini dibatasi pergaulannya dengan anak lain, akhirnya jadi kayak anak kuper. Orang pergaulan ketemu temen kayak malu, kayak minder. Lah iya, ini gara-gara terlalu dikekang sama orang tuanya, mau ini gak boleh, ini gak boleh. Akhirnya di rumah cuma disuguhin kitab aja. Oh, bocahnya stres lama-lama ya. Ya memang saatnya main ya main, saatnya belajar ya belajar. Ada porsinya masing-masing. Kita yang orang tua aja gitu ya. Kerja terus ya mumet ya kali-kali mancing ya catur kali-kali ya wis ngobrol nggak karuan itu biar refresh, kerja mulu ya mumet. Wasabi'u yang nomor 7 adamul qawati al-mudhilati min humumin wa amradin. Biar sempurna belajarnya hendaknya tidak adanya penghalang. Al-qawati jamak dari qati, pemutus atau penghalang. Al-mudhilah yang bisa menghalangi min humumin, seperti misalnya kondisi yang gak nyaman, wa amrodin atau sakit. Biar pinter kayak apa kalau penyakitan mulu lah ya hilang pinternya. Wasaminu yang nomor 8 tulul umri, panjang umur. Wattisaul muddati, dan luasnya masa atau waktu. Proses belajar ya waktunya lama. SD 6 tahun, SMP
3 tahun, SMA 3 tahun, udah 12 tahun ya. Belum nanti kuliah. Ada yang kuliah 8 tahun nggak lulus-lulus. Sampai teman adik kelasnya jadi dosen, dia masih jadi mahasiswa. Lihat tahiyya supaya memperoleh bil istiksari banyak ilmu ila maratibil kamal sampai derajat kesempurnaan. Wa tasi'u yang nomor 9 adz-dzafru bi alimin samaha bi ilmihi. Berjumpa atau ketemu dengan bi alimin, dengan guru, dengan pengajar samaha. Samaha itu ngerti keadaan muridnya. Apa itu bahasanya? Murid ini kalau kelakuannya begini maka diperlakukan begini. Murid kalau begini diperlakukan begini. Sama-sama ngaji, yang satu kalau H dibaca K didiemin, tapi ada yang satu H kalau dibaca K disalahin. Itu kalau ibarat guru saya dulu memang begitu. Ada murid yang panjangnya salah dikit aja langsung ditegur, salah. Ada yang menurut kita keliru tapi diantepin aja. Oh ternyata itu bocah yang apa namanya, yang diantepin mulu itu, kalau ditegur dikit besoknya udah gak mau ngaji, ngambek. Ya wes lah Ben, yang penting masih mau ngaji. Kadang teman-temannya protes, Pak kok itu nggak disalahin? Diem. Diem. Ada yang salah dikit aja ditegur. Ada yang tadi itu biar salah biarin, terus pokoknya naik Pak, naik, langsung dibalik sebelahnya besok ini ya. Yang penting masih mau ngaji. Kadang guru kan dituntut untuk itu ya, untuk apa itu namanya samkhah. Samkhah itu begitu. Ayo situasional. Apa bahasa kerennya apa itu? Gitulah ya. Kok iya kondisional kan ya. Tidak semua kesalahan itu harus dipukul rata sama, karena psikologi anak, karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang ditegur dikit aja ngambek di pojokan, besok nggak mau ngaji lagi. Ya wes, bocah begini wes, ayolah, yang penting masih mau ngaji. Tapi ya memang hasilnya nanti berbeda. Muta'annin yang sabar fi ta'limihi, dalam mengajar ilmu, sabar. Fa idza istakmala, ketika sempurna hadhihi syurut, inilah syarat at-tis'ah yang 9, bahwa as'atu talibin, maka inilah murid yang paling bahagia, yang paling sukses, wa anjaha, dan berhasil muta'allimin, belajarnya. Kalau 9 hal ini terpenuhi, inilah calon-calon orang yang alim, orang-orang berilmu. Wa qad qala al-Iskandar, dan setelah berkata Iskandar Dzulqarnain, kalau orang barat nyebutnya Alexander the Great. Yahtaju, butuh, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, ila arba'in, kepada 4 ini. Pertama, muddatun, masa, waktu. Wajaddatun, sungguh-sungguh. Manjadda wajada. Jangan manjanda wajada. Manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan nemu. Manjada wajanda. Oh gitu ya, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti ketemu janda. Ada ya fatwanya itu. Siapa yang sungguh-sungguh nyari ya bakal ketemu janda, gitu ya. Manjada wajada. Iya benar ya. Wa qarihatun, akal yang sehat, wa syahwatun, dan semangat. Kalau Imam Nawawi Banten tadi ada 9, kalau kata Alexander the Great, Iskandar Dzulqarnain, cukup 4 saja. Yang penting waktunya cukup, semangatnya ada, terus akalnya ada, syahwatnya, syahwat itu keinginan kerasnya ada, wis berhasil. Wa tamamuha, dan sempurnanya fil khamsati, di yang kelima, muallimun, guru, nasihun, yang mau membimbing.
biasanya nyebutnya murabbi ruhi, kayak lagu man ana. Tapi kalau diterjemahin malah kayak lagu filmnya Jackie Chan ya, Who Am I apa itu. Kalau diterjemahkan siapa saya, ini kan filmnya Jackie Chan kan ya? Oh iya. Yang Jackie Chan nyasar di suku Indian itu. Kan dia nanya kan siapa sih saya kan gitu ya. Kan kalau di Arab kan man ana. Siapa saya. Untung kita nggak tahu anak-anak nggak tahu terjemahannya, makanya semangat pada baca itu man ana. Padahal kalau diterjemahin siapa saya. Lo embung sama sirah. Mana janda, mana. Nah, Pak Mansur itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasailu, tadi yang kenyang tadi tuh. Wasailu, orang yang meminta tidak akan kenyang minal mas'alati, dari yang ia minta. Orang kalau udah mental peminta-minta, biar dia punya akan selalu minta. Maksudnya gitu. Orang yang suka minta nggak akan kenyang dengan apa yang ia minta, akan minta mulu. Ruya, kayak itu minta. Dia kalau mentalnya udah minta, asal dia ngelihat apa, pengennya minta. Bagi dong, sebatang dulu dong. Ini apa tadi Pak Satan? Mulut asem-asem nih. Mulut asem-asem nih. Orang kalau udah mentalnya begitu, yus biar dia punya banyak, ya tetap aja begitu. Lah iya, tadi diobrolin juga di sini ada ya. Pas wasailu minal mas'alati. Orang yang selalu sail itu meminta, nggak akan pernah puas, nggak akan pernah kenyang dengan minal mas'alati, dari yang ia minta. Biar udah dapat diminta lagi. Rojali, rokok jarang beli. Apa romantis? Rokok makan gratis. Orang mau rojali dong itu dong ya. Iya, Rojali orangnya romantis lagi. Kalau saya Rokok jarang beli. Kalau saya lain-lain omongan janda liar. Oh, ada aja. Wah, ini kayaknya dapat ilmu dari siapa ini? Gimana Om RT, dapatnya dari mana nih? Kayaknya bakat terpendam. Kayaknya baru dikeluarin ini bakat-bakat. Wah, Dewan Suro nggak ada apa-apanya ini. Awas loh, komen loh. Coret dari kakak. Tarik dari kakak repot ya. Ya ada rombongannya. Aduh, ya Allah, ternyata Mas RT diem-diem punya bakat. Le, aja dilaporkan le. Le. Ntar bisa gerbang digembok le. Ya, megang HP nggak le? Ntar tahu-tahu WA lagi Pak Ji, bahaya itu. Udah nonton poli aja dilaporin. Aduh ya Allah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun fataha baba mas'alatin, siapa yang membuka pintu meminta-minta, fatahallahu lahu baba fakrin, maka Allah akan membukakan untuknya pintu kefakiran. Makin minta makin melarat, makin minta makin kurang, makin kurang, makin kurang. Orang yang suka minta. Pokoknya orang yang kerjanya minta akan semakin kurang, semakin kurang. Ini yang bilang Rasulullah, masalahnya nggak bisa dibantah. Fit dunia, baik hidupnya di dunia, wal akhirah maupun di akhirat, hidupnya akan makin sempit, makin sempit, makin sempit. Wong dia ngandelin minta, biar dia udah punya banyak, tapi jiwa untuk minta akan terus. Biar di kantongnya itu udah, misalnya kantongnya 4 rokok udah ada isinya, itu asal mampir ke warung ya mulut asem nih. Berapa juta mas
diminta. Minta. Oh, udah disumpahin ibaratnya sama hadis, orang yang membuka pintu meminta-minta maka oleh Allah akan dibukakan pintu kefakiran untuk orang tersebut. Naudzubillah, orang yang suka bagi dong, batang dulu dong. Hati-hati tuh. Sampai kita didoain aja nggak mau ya. Itu kalau di depan rumah, assalamualaikum, maaf, itu kan didoain aja nggak mau, maaf kan nggak mau ya. Nah, iya. Ditangkis doanya, ditangkis. Maafin dulu. Maaf. Loh, assalamualaikum artinya kan selamat untuk kalian, semoga Allah memberikan selamat kan gitu ya. Cuma maaf, nggak usah kan gitu ya. Ya kenapa ya? Karena kita tahu orangnya itu minta-minta. Udah disumpahin nama hadis, man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu babu fakrin fi dunya wal akhirah. Wa man fataha baba atiyatin, dan barang siapa membuka pintu pemberian, suka memberi, ibtigha'a wajhillah, ia memberi itu karena mengharap ridho Allah Ta'ala, a'tahullah khairat dunya wal akhirah. Allah akan memberinya kebahagiaan, ke macam-macaman, uang enak-enak lah pokoknya, baik di dunia maupun di akhirat. Belajar jadi orang kaya kan memberi ya. Kalau belajar dari orang miskin, minta. Gampang ya. Jadi belajar orang kaya, memberi. Jadi belajar jadi orang miskin, minta. Cuman kadang kita lebih senengnya minta ya. Lebih enak minta sih mana. Ada teman pulang dari mana? Mana oleh-olehnya? Iya. Mana ini oleh-olehnya? Pulang kampung, sono kan mangga banyak. Padahal di sini juga sabrek-abrek kan, baunya tuh. Ya kita kan mentalnya mental miskin benerannya, makanya ya demennya minta daripada memberi. Wah, udah dinas dalam hadis gimana lagi? Rawahu Ibnu Jarir. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma fataha rajulin ala nafsihi baba mas'alatin, ma tidaklah fataha membuka rajulun seseorang ala nafsihi dalam dirinya baba mas'alatin, pintu meminta-minta, yas'alu yang ia meminta anasa ke orang lain. Orang yang mulai membuka pintu untuk minta-minta, artinya ia belajar minta-minta. Kalau ia udah membiasakan diri untuk minta-minta, illa fatahallahu alaihi baba fakrin, maka Allah akan membukakan pintu untuk orang tersebut, pintu kefakiran. Jadi ini penguat dari hadis yang sebelumnya tadi ya, sama. Intinya sama walaupun teksnya berbeda. Kalau pengamen dikategorikan minta-minta, apa nggak bisa pengamen? Ya pengamen masih penting lah, dia jual jasa kok, jual jasa suaranya. Nah kalau yang assalamualaikum, jual doa itu tadi, doain kita. saya pernah waktu masih kerja ya, pagi-pagi saya belanja di material, ketemu orang minta-minta, laki-laki yang satu dituntun. Ya saya kebetulan ada kembalian kan, saya kasih ya. Siang saya makan di warteg, ketemu dua orang lagi makan bareng. Ya tadi Pak warteg semek ya. Saya masih kerja di Pak Cip dulu. Saya belanja pagi-pagi beli paku pokoknya di material. Ketemu yang dituntun, dikempit tangannya ini loh. Pakai peci yang hitam tapi udah jadi merah. Lo siang saya habis sholat duhur ke warteg, lagi makan bareng Pak Idris. Ini kan yang tadi, yang satu nunduk. Tak tahu merem apa. Akhirnya kan saya duduk kan sini kan ini loh, L ya, kan kaca. Saya dihatiin, saya ini nunduk.
Aduh, wah kurang cerdas ini. Minta-mintanya makannya deket. Coba kalau mintanya makannya jauh ya. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Ya minta itu halal. Tapi kalau jadi kebiasaan itu hina. Wong kita itu minta ke saudara sendiri, kalau keterusan. Ya ke saudara sendiri loh, kalau keterusan kita diremehin ya. Umpama kita punya saudara asal datang, bang bagi dong ini buat bayar token. Besok lagi bang bagi dong buat ini, bang bagi dong. Kita misalnya lagi duduk di ruang tamu, dia parkir motor, yakin kita udah seudon. Apalagi. Padahal itu bisa jadi mau bayar utang yang kemarin-kemarin ya. Itu kita udah seudon duluan. Ketawa Muris, jangan-jangan ngalami. Makanya bikin begitu deh. Iya, pokoknya kita ketemu orangnya udah seudon kita. Waduh, dia datang ke sini apalagi. Begitu deh. Ares, begitu bikin. Pertama minta, tapi nanti pulangin tuh. Saya lupa nggak barokah mau nggak jadi minta ya. Kan Nggak enak. ini mah bukan minta, ngasih, Pak. Sebelum dia minta kasih dulu. Tapi apa pakai Dikasih itu bang. Ini nggak minta. Dikasih tuh, minta. Sampai perut sakit. Pantesan dari tadi biasanya udah nggak suara. Aduh, ya. belum diminta udah dikerjain. Udah dibacain hadis. Mau minta ya? Saya kira kopi tadi tuh. Udah pengen rokok banget. Kualat turis Iwan Suron ketawainya sampai begitu. Ini mau berapa berat banget. Pas banget ya. Aduh, sakit perutnya ini. Dan asam-asam kan. Gara-gara Pak Satam tadi cerita asem-asem. Aduh. Ngadi tadi dalam hati saya sial. Ini biasanya puas, kok saya minggir lah kayak Udah Pasos-pasos. udah merem dulu saya. Oh ya bakasannya pas gitu ya Allah. besok kalau nggak ganti, aduh ayam aja. Dikit lagi ya. Li'annal iffata, sesungguhnya menahan diri Ustaz. Untuk tidak merokok khairun itu lebih baik. Ada Hoirul. Penasaran dulu. Oh iya. Berat mana hati ini berat nih. Berat mana? Gimana hadisnya begitu gimana? Li'annal iffah, sesungguhnya menahan diri enggak minta-minta. Khairun itu lebih baik. Tapi kan nggak minta, tadi Pak Idris yang ngasih, Pak Idris ya. Iya. Jangan sampai meminta lah Pak Idris ya. Ngasih, sebelum minta kan dikasih dulu Pak Idris ya. Iya. Rawahu Ibnu Jarir, wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ngaji nggak bisa tawa ini. Emang sini tuh tujuannya buat hiburan, Ngaji nggak bisa tawa. menertawakan diri sendiri. Allah Rabbi walillahil hamd.
Bismillah.